Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisna Wijaya Putra dari Prodi Pertukaran Mesin Angkatan 2. Di sini kita akan membahas materi terkait aliran energi dan alur geobiokimia. Aliran energi. Aliran energi merupakan urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai dalam tanah. Energi kimia yang disimpan oleh tumbuhan hijau sebagai produsen akan berpindah ke konsumen 1, lalu ke konsumen 2, ke konsumen 3, dan konsumen seterusnya. Dalam hukum termodinamika, pertama, dijelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah dari energi satu ke energi yang lain. Rantai makanan. Rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya, yaitu tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Para ilmuwan ekologi mengenal 5 macam rantai pokok, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, rantai saprofit, rantai perumput, dan rantai patritus. Jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi sekian banyak rantai makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang kompleks. Tingkat trofik. Organisme dalam kelompok ekologis yang terlibat dalam rantai makanan digolongkan dalam tingkat-tingkat trofik. Tingkat trofik tersusun dari seluruh organisme dalam rantai makanan yang bernomor sama dalam tingkat makanan. Tumbuhan sebagai produsen digolongkan dalam tingkat trofik pertama. Hewan herbivora yang memakan tumbuhan termasuk tingkat trofik kedua. Karnivora memakan herbivora termasuk tingkat trofik ketiga. Sedangkan karnivora yang memakan karnivora di tingkat trofik ketiga termasuk dalam anggota tingkat trofik keempat. Piramida ekologi. Piramida ekologi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu piramida jumlah individu, yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Kedua, piramida biomasa. Piramida ini menggambarkan ukuran berat materi organisme pada setiap trofik dalam satuan berat. Piramida biomasa hasilnya lebih akurat daripada piramida jumlah individu. Ketiga, piramida energi. Piramida ini memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Lain dengan piramida energi yang dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu yang lama. Materi kedua yaitu daur biogeokimia. Materi pertama, daur biokimia. Unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfor, belerang, hidrogen, dan oksigen adalah beberapa di antara unsur yang penting bagi kehidupan. Unsur tersebut dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam jumlah yang banyak. Meskipun setiap unsur-unsur yang ada tersebut dimanfaatkan oleh organisme, keberadaan unsur-unsur tersebut tetap ada. Hal tersebut karena unsur yang digunakan oleh organisme ketika organisme itu mati, unsur-unsur penyusun senyawa organik tadi oleh pengurai akan dikembalikan ke alam. Beberapa macam daur biogeokimia ini adalah daur nitrogen, daur fosfor, daur belerang, daur karbon, dan daur air. Daur nitrogen. Gas ini ikatannya stabil dan sulit bereaksi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nitrogen dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun asam amino yang akan membentuk protein. Contohnya, ketika tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrit maupun nitrat dari dalam tanah untuk penyusun protein dalam tubuhnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivora, dan nitrogen akan berpindah ke tubuh herbivora tersebut. Ketika hewan mati, tumbuhan tersebut mati ataupun hasil ekresi hewan tersebut akan terurai oleh dekomposer menjadi amonia dan amonium. Oleh bakteri nitrit, amonia akan diubah menjadi nitrit. Peristiwa ini dinamakan nitritasi. Lalu nitrit akan diubah menjadi nitrat. Peristiwa ini dinamakan nitrasi. Perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat dinamakan nitrifikasi. Dan bakteri yang mampu mengubah nitrit atau nitrat menjadi nitrogen bebas di udara, proses ini dinamakan denitrifikasi. Fosfor merupakan unsur penting dalam kehidupan, tetapi dengan kesediaan yang sangat terbatas. Fosfor terbentuk dari batuan dan endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Fosfor berguna untuk menyusun tulang, gigi, DNA, dan protein. Daurnya dimulai dari adanya fosfat,
inorganik yang berada di tanah yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Kemudian hewan dan manusia yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan tersebut. Lalu saat tumbuhan, hewan ataupun manusia mati akan diuraikan oleh pengurai dan fosfor akan dilepaskan kembali ke ekosistem. Daur belerang. Belerang adalah penyusun protein, terdapat di tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur dioksida. Dalam saat gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat. Kemudian ion tersebut akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika hewan dan manusia yang memakan tumbuhan, akan ada perpindahan unsur belerang dari tumbuhan tersebut. Lalu saat tumbuhan, hewan dan manusia mati, akan diuraikan oleh pengurai menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida yang akan dilepas ke udara, dan ada yang sebagian yang masih ada di tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan tersenyawa dengan oksigen, membentuk sulfur oksida, dan di tanah akan menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida. Daur karbon. Sumber karbon utama di udara berasal dari respirasi hewan dan manusia. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, lalu respirasinya menjadi oksigen. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang lama akan menjadi batu bara, nantinya digunakan sebagai bahan bakar sebagai penambah karbon dioksida di udara. Daur air. Berawal dari air yang berevaporasi, kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan dan salju. Berapa presipitasi tersebut ada yang langsung kembali berevaporasi ke atas, namun ada yang kembali diintersepsi oleh tumbuhan sebelum mencapai tanah. Ada 3 cara siklus air, yaitu evaporasi, infiltrasi, dan air permukaan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.